Tapi kan Pak Zulhas sudah Sederhana. bilang, Jokowi bilang ke dia. Anda percaya sama Zulhas? Bang Refli percaya gak? Nggak percaya. Sorry Bang ya. Sorry ya. Kalau Nggak percaya sama Zulhas atau nggak percaya sama Pak Jokowinya? Karena kan Pak Zulhas seperti mengutip omongan Pak Jokowi. dua-duanya. Dua-duanya kan. Alhamdulillah setelah itu saya dicoret dari grup-grupnya Jokowi. Sekarang ini pendukung Prabowo sudah mulai disusupkan di BUMN, kata dia. Kan kita kan pakai rasionalitas ya kan. Ada yang mengatakan, wah ini ada yang takut kalah. Loh, ini bukan soal takut kalah. Ini kita bicara tentang negara berhukum dan berkonstitusi. Justru pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, hukum dan konstitusi mulai dirobek-robek. Jadi Bang Refli pesimistis nih kalau pemerintahan Prabowo plus Gibran. Bisa nggak saya mendua begini? Mendua gimana? Sebagai warga negara, saya mendoakan Prabowo menjadi presiden terbaik. Harus dong. Iya kan? Tapi sebagai seorang analis, saya pesimis. Jadi suatu hari kalau value Mas Anies beda dengan value yang diyakini oleh Bang Refli, ya bisa beda jalan. Beda jalan. Sama Anies. Contoh Jadi, misalnya, paling langsung dia nge-kick. Kalau dia gandeng Kaisang, pasti saya tidak mendukung. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Kali ini kami kedatangan narasumber yang top banget, terkenal sebagai pakar hukum tata negara, pernah juga menjadi tim hukumnya pasangan Amin di Pemilu 2024. Sering nyolot juga di TV, siapa lagi kalau bukan Bang Refli Harun. Bang Refli, apa kabar? Baik. Sebenarnya tidak baik. Saya 2 hari sakit, tapi karena Aduh. janji untuk kesini, Hah? ya saya datang. Jadi kalau saya agak terengah-engah karena saya habis lari-lari, karena memang seharian saya tidur. Oke. Jadi dari pagi, dari semalam tidur, bangun hanya untuk kesini. Makasih ya, Oke. Bang Refli ya. Oke. Kita saset Sambil aja nih. minum-minum nggak apa-apa Sambil saya. minum-minum, monggo. Tadinya Bang Refli Harun ini mau kita julukin si paling Anies. Tapi Oke. katanya bukan. Saya bukan tidak merujuk pada satu orang, value-nya bukan ke orang ya. Nah. Tapi maunya dijulukin sebagai si paling oposisi. Tapi aku pengen tanya dulu, kenapa tidak si paling Anies, Bang Refli? Saya itu value yang saya bela. Jadi sepanjang Anda memegang value tersebut, maka saya akan membela. Tetapi kalau Anda tidak pegang value itu, maka Anda tidak akan saya bela. Nah, value itu remains, ya kan? Tetapi orang bisa berubah. Jadi kalau misalnya value yang kita ingin perjuangkan itu demokratisasi misalnya, penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, tegaknya konstitusi, itu 4 tema yang selalu saya gaungkan. Maka subjek pengemban tema itu kan bisa berubah, Ya. tapi nilainya tetap. Jadi suatu hari kalau value Mas Anies beda dengan value yang diyakini oleh Bang Refli, ya bisa beda jalan. Beda jalan. Sama Anies. Contoh misalnya, Heeh. paling langsung dia nge-kick. Kalau dia gandeng Kaisang, pasti saya tidak mendukung. Kan sederhana kan? Mungkin nggak terjadi duet Anies Kaisang di Pilkada Jakarta? Mungkin saja. Dalam pengertian mungkin kalau orang melihat kekuasaan itu sekedar bagaimana memenangkan pertarungan. Pertarungan itu sekedar memenangkan kekuasaan. Jadi kalau misalnya orang mau menang kekuasaan dengan politik gentong babi lagi, saya bilang segentong-gentongnya sebabi-babinya gitu, maka bisa saja. Kan ada relawan yang sudah menggaungkan pasangan Anies Kaisang. Nggak mungkin Kaisang Anies ya, Anies Kaisang, karena mantan gubernur tidak boleh menjadi wakil gubernur ya. Jadi kalau dipasangkan dengan siapapun, Anies pasti harus menjadi calon gubernur kan begitu. Nah itu sudah ada. Nah orang seperti itu saya kira hanya melihat bahwa politik itu hanya soal menang dan kalah, bukan soal value, bukan soal nilai. Oke. Gitu. Jadi kalau Anies berpasangan sama Kaisang di Pilkada Jakarta, Bang Refli bubar ya? Nggak dukung Anies lagi ya? Pasti nggak dukung. Pasti itu ya Bang? Ya pasti nggak dukung. Nanti saya akan lihat ada nggak calon yang mengemban Memang ada value. apa dengan Kaisangnya? Kan saya bilang value kan. Jadi kalau kita bicara value itu kan saya bilang demokratis, konstitusi, pemberantasan korupsi, ya kan, lalu penegakan HAM. Problemnya adalah yang kelima ada sih rule of law. Tapi kok itu rule of law bisa juga konstitusi karena rule of law bagian dari konstitusi. Sekarang persoalannya adalah kalau kita lihat misalnya putusan Kaisang, putusan Gibran sebelumnya, kan nggak masuk akal.
Putusan MA dan MK. Ya, mahkamah adik, mahkamah kakak orang bilangnya kan begitu. Ya kan? Kenapa? Begini, yang namanya penafsiran tuh boleh aja macam-macam gitu. Tapi kalau sesuatu itu sudah istilah hukumnya expressis verbis ya kan, sudah cetha welo-welo kata orang Jawa kan, sudah jelas, ngapain ditafsirkan ulang? Kan di situ dikatakan calon gubernur, calon bupati termasuk wakilnya, calon wali kota, calon. Pertanyaannya adalah kalau orang paham pemilu, dan saya kira Mahkamah Agung nggak paham itu yang namanya pilkada dan pemilu. Orang itu kan ada tahapan-tahapan. Kalau Anda baru mendaftar, ya kan, dan persyaratan pendaftaran lengkap, Anda baru disebut bakal calon, kan begitu. Kalau pendaftaran lengkap dan diumumkan, maka Anda jadi calon. Kalau setelah Anda berkompetisi, maka Anda calon elek. Kalau setelah dilantik, maka Anda bukan lagi calon, tetapi sudah gubernur, bupati, wali kota. Kan itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, yang diatur di undang-undang itu apa? Calon. Undang-undang Pilkada. Undang-undang Pilkada, Undang-undang 10 2016 ya, itu undang-undang perubahan dari undang-undang sebelumnya. Calon. Sudah. Kok ditafsirkan bahwa itu pada saat dilantik? Kalau pada saat dilantik itu justru di dalam hukum itu kan ada 3 prinsip. Certainty, yaitu kepastian, keadilan, ya kan, justice, dan kemudian kemanfaatan. Nah, pertanyaannya justru putusan ini tidak memberikan kepastian, karena yang namanya pelantikan itu bukan ranah KPUD, ranah Depdagri. Bang Refli, mungkin masih banyak yang belum paham ya, putusan MA itu sebetulnya mengubah apa sih? Jadi yang perlu diketahui kan sebetulnya sudah ada PKPU, peraturan KPU. Peraturan KPU. Ya kan? Ada syarat soal usia calon, ya kan? Awalnya itu minimalnya adalah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, terus 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota. Sama MA ini diubah. Karena kalau yang sebelumnya PKP itu dihitung 30 tahunnya pada saat pencalonan. Pada saat penetapan sebagai calon. Ditetapkan sebagai calon itu harus 30. Yang diubah sama untuk MA adalah untuk gubernur. Yang diubah sama MA adalah saat pelantikan. Saat pelantikan 30 tahun. Jadi kalau pada saat penetapan calon itu belum 30 tahun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya adalah memang di undang-undang itu tidak disebutkan kata-kata frasa terakhir, klausa terakhir bahwa sejak ditetapkan sebagai calon 30 tahunnya. Tapi kita pakai make sense. Kapan kata calon itu muncul? Kata calon muncul ketika dia ditetapkan sebagai calon. Seseorang ketika baru mendaftar seperti kemarin Dharma Pongrekun belum bisa dikatakan sebagai calon. Ya kan? Baru bakal calon. Ternyata ketika diverifikasi dia tidak lolos, maka dia tidak bisa menjadi calon. Kan begitu? Nah ketika dia ditetapkan sebagai calon, maka disitulah usia 30 tahun itu berlaku. Misalnya gini, pada saat menyampaikan persyaratan, bisa jadi dia 29 tahun lebih 11 bulan misalnya. Kurang 1 bulan lagi lah. Ya, misalnya. Atau pokoknya 3 bulan juga nggak apa-apa kalau sekarang kan baru Agustus nanti penetapan. Tapi nanti pada penetapan itu dia akan 30 tahun nggak apa-apa. Kenapa? Karena jadwal itu sudah terukur. Dan frasenya adalah ketika jadi calon. Tapi ketika dilantik, pertama diskriminatif karena yang dilantik itu cuma 1 orang. Kan undang-undang ini kan mengatur semua orang yang mau mencalonkan diri. Bukan hanya mengatur orang yang mau dilantik. Kan dari situ saja kita yang belajar hukum jadi pusing kepala kita kan. Gimana nggak sepaneng kita lihat putusan seperti itu. Bang Refli bilangnya lalu sontoloyo putusannya. Lalu dibela lagi dengan orang-orang yang anggota Komisi 3 DPR, wakil ketua umum partai politik dan lain sebagainya, dengan mengatakan bahwa dari dulu kita berbicara katanya mengenai 30 tahun ketika dia jadi gubernur dan lain sebagainya. Ya itu pembicaraan, maksudnya memang kita punya standar bahwa ketika dia gubernur dia sudah berusia 30 tahun kan begitu. Iya, tapi hitungannya pada saat dia jadi calon. Kenapa begitu? Karena kan sebenarnya usia ini dianggap usia matang. Ya kan? Nah, ketika dia calon, dia sudah muncul kewajiban-kewajiban
untuk berdebat, untuk berkampanye, untuk berjanji. Oke. Siapa bilang yang dihitung cuma ketika jadi gubernurnya saja? Ya kan? Karena itu harus orang dewasa yang berjanji itu. Yang dianggap dewasa Iya. menurut undang-undang, kan Oke. menurut undang-undang, bupati 25 tahun, kemudian gubernur 30 tahun, Oke. presiden 40 tahun. Itulah tataran atau ukuran dewasa menurut undang-undang. Terus memangnya harus berlaku pilkada 2024 ini juga ya? Nah, Bang itulah Refli? sontoloyonya. Belum apa-apa, Bawaslu yang saya tengarai lebih aparat kekuasaan dibandingkan aparat pemilu yang jujur dan adil, demikian juga KPU, tidak mengatakan kami tidak bisa menerapkan putusan ini. Harusnya kan dia bilang begitu. Kenapa? Karena tahapan kan sudah berlangsung dengan calon independen. Artinya, kalau putusan ini diberlakukan, maka calon independen yang sudah mendaftar duluan dirugikan. Siapa tahu ada calon independen yang belum 30 tapi nanti pelantikan akan 30 misalnya. Atau belum 25 tapi pelantikan akan 25. Tetapi dia tidak bisa lagi memanfaatkan ini Ya. karena sudah tutup. Nah, Oke. itulah sebabnya kalau dalam pemilu itu Anda kalau prosedurnya itu harus clear, ya kan? Jadi kalau misalnya prosedur itu harus jelas, harus clear, harus predictable. Tapi kalau hasil ya unpredictable, kan begitu. Kalau ini enggak hasil predictable, prosedurnya unpredictable, bisa berubah-ubah Di tengah jalan. di tengah jalan. Oke. Nah, itu yang membuat kemudian pertama putusannya salah, kedua tahapan sudah dimulai. Berarti tidak boleh berlaku di 2024 Tidak boleh berlaku. ini Dan seharusnya. menurut saya, ya, KPU itu tidak akan tidak akan dikriminalisasi kalau dia tidak memberlakukan putusan ini. Tapi, Berarti sekarang bolanya ada di KPU ya, Bang Refli? iya dong. KPU, KPUD. Iya. Itu boleh memberlakukan atau tidak memberlakukan. Itu Dia terserah bisa pada saja KPU. melakukan tidak memberlakukan. Saya kasih contoh dulu. Harus konsultasi dulu gak ke DPRD? Nggak perlulah konsultasi. Itu kan sebenarnya kan dia kan lembaga independen. Kalau dia mau konsultasi kepada KPU pusat, induknya kan. Dulu pernah ada putusan MK mengenai calon pilkada yang boleh calon perseorangan. Itu sekitar tahun 2006 atau 2007 yang Fajrul Rahman pada waktu itu proponen memperjuangkannya. Setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, belum bisa diterapkan. KPU bilang kami nggak bisa diterapkan karena belum ada juklak dan juknisnya, belum ada perubahan undang-undang. Itu saja KPU bisa, padahal dalam undang-undang itu dalam putusan MK dikatakan sebelum ada patokannya bisa menggunakan Aceh. Kan Aceh waktu itu boleh. Jadi dan di Aceh itu diatur persentase-persentasenya. MK sudah bilang begitu, kata Oke. KPU waktu itu. Saya ngomong sama Ramlan Surma, nggak bisa kita karena belum ada perubahan undang-undang. Akhirnya nggak dipakai juga Pertanyaan besarnya gini, Bang Refli, kenapa sih ini terjadi lagi? Setelah ada putusan MK yang sangat kontroversial, masih terngiang-ngiang sampai sekarang, Iya. ada lagi putusan MA. Kenapa ini terjadi lagi, Bang? Sederhananya adalah itulah jawaban kenapa Indonesia itu dijajah lama oleh Belanda 350 tahun. Karena banyak pengkhianatnya. Iya. Dalam hal ini pengkhianatnya siapa, Bang? Ya pengkhianatnya adalah orang yang mau memperkosa hukum dan konstitusi demi untuk kemenangan. Kan itu persoalannya. Siapa aja yang mengendorse putusan-putusan seperti itu? Kan kita kan pakai rasionalitas ya kan. Ada yang mengatakan, wah ini ada yang takut kalah. Loh, ini bukan soal takut kalah. Ini kita bicara tentang negara berhukum dan berkonstitusi. Justru pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, hukum dan konstitusi mulai dirobek-robek. Mulai diinjak-injak. Makanya kalau Pak Jimli misalnya, orang yang menurut saya netral lah ya, mengatakan bahwa demokrasi Indonesia itu regresif ketika dia pidato di Melbourne University, benar. Indikatornya ada kok. Jadi kalau kita bicara mengenai 4 aspek itu, penegakan HAM, penghormatan terhadap konstitusi, kemudian menumbuh kembangkan demokrasi, ya kan? Kemudian terakhir pemberantasan korupsi, 4 itu. 4 ini menurut saya gagal di pemerintahan Presiden Jokowi. Saya selalu mengatakan gagal. Dengan indikator yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya soal kemauan seorang Refli Harun kan. Indikator misalnya tentang demokrasi, kita bicara tentang bagaimana Freedom House mengatakan Indonesia itu bukan negara bebas tapi negara separuh bebas. Jadi partly free. Oke. Pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden SBY, indeks
persepsi korupsi kita itu 34 dari 20. Jadi 10 tahun itu dia bisa naikkan dari 20 ke 34. Tetap negara korup karena di bawah 50 itu sampai 50 itu negara korup. 50 ke atas baru negara yang tidak lagi korup. Tapi paling tidak ada upaya untuk meningkatkannya. Oleh Presiden Jokowi pada periode pertama yang saya anggap masih lumayan lah, itu bisa sampai 40. Tapi pada periode kedua turun. Sekarang 2 tahun berturut-turut balik lagi pada era SBY 34. Jadi gagal kan pemberantasan korupsi artinya kan dari 34 ke 34 lagi. Nah, kalau kita bicara tentang HAM, udahlah, kalau HAM kan banyak sekali. Ada KM 50, ada Kanjuruhan, ada kasus Munir, ya kan? Di era pemerintahan Jokowi saja ada kasus KM 50 dan Kanjuruhan yang jelas-jelas pelanggaran HAM, tapi tidak ada satupun yang dihukum. Ya kan? Bayangkan. Oke. Nah, penghormatan terhadap konstitusi, ya kita lihat putusan Gibran, putusan MA, putusan yang terkait dengan misalnya Presiden Jokowi mengaku kalau dia memperoleh semua data intelijen, dia tahu semua partai-partai politik. Wah, kalau di Amerika Serikat tuh sudah di-impeach kalau mengaku begitu. Karena dia berarti melakukan kegiatan intelijen untuk mengobok-obok rumah tangga partai politik. Bayangkan waktu Richard Nixon mau di-impeach tapi dia nggak jadi karena dia mengundurkan diri. Itu gara-gara dia memasang alat sadap di lawannya, Partai Demokrat. Bayangkan, begitu aja. Ini enggak. Dia menggunakan instrumen negara untuk mengetahui bagaimana partai politik. Dari mana Bang Refli yakin kalau putusan MK, putusan MA itu jelas untuk mengakomodasi kepentingan dinasti politiknya Jokowi? Loh, kok dari mana? Ini tanya aja ke semua orang. Ini nggak usah saya jawab lagi. Iya kan? Karena kalau kita tanya ke orang-orang bisa beda-beda Bang. Tergantung. Enggak juga. Tergantung pendukungnya mana nih. Enggak juga. Kalau kita pakai hati nurani, ya kan? Munculnya putusan MK karena Gibran mau maju atau mau dimajukan. Munculnya putusan MA karena Kaisang mau maju atau mau dimajukan. Tapi kan Pak Zulhas sudah bilang, Jokowi bilang ke dia. Anda percaya sama Zulhas? Bang Refli percaya gak? Nggak percaya. Sorry Bang, sorry ya. Kalau nggak percaya sama Zulhas atau nggak percaya sama Pak Jokowinya? Karena kan Pak Zulhas seperti mengutip omongan Pak Jokowi. Dua-duanya. Dua-duanya kan. Sekarang pertanyaannya, kalau ada warga negara bilang, saya tidak percaya Zulhas, saya tidak percaya Jokowi, Anda di penjara nggak kira-kira? Oh, kalau misalnya di penjara gara-gara ngomong begitu, berarti udah otoriter sekali negara ini. Iya, kan kita enggak. Lalu buat apa reformasi yang kita perjuangkan dengan darah dan air mata itu, yang katanya untuk memberantas KKN, ya kan? Kemudian menegakkan supremasi hukum, mengubah konstitusi atau melakukan amandemen, kemudian menghilangkan dui fungsi ABRI. Tapi sekarang seolah-olah berbalik lagi kita. Ya kan? Kenapa Bang? Menurut Bang Refli kan dulu pernah ya menjadi pendukungnya Jokowi juga, ya kan Bang? Iya, tahun 2014. Iya, sampai dapat komut BUMN lagi. Cerita dong Bang Refli, apa yang terjadi? Ntar saya minum dulu. Gitu. Masuk pertanyaan ini langsung minum nih. Saya sebenarnya lupa tadi, harusnya saya bawa buku. Jadi record sejarah itu bisa lebih menjawab ketimbang omongan saya hari ini. Kalau omongan saya hari ini itu omongan yang barangkali pembelaan. Tapi nanti saya kasih bukunya ya. Nanti sayangnya saya nggak bawa lagi ya. Apa Bang? Jadi satu, saya tidak pernah menjadi tim sukses Jokowi. 2014 itu saya punya preferensi. Seperti halnya Metro TV punya preferensi. Kan begitu? 2014 Jokowi berhadapan dengan penguasa Orde Baru yang namanya Prabowo Subianto. Jokowi itu punya track record harum sebagai wali kota terbaik Solo, kemudian di DKI juga setiap hari ada belusukan. Belusukan dan ada portal yang menceritakan 100 hari pertama. Jadi pokoknya keren orang ini, keren cadas ya kan. Nah, begitu dia dimajukan ke Pilpres, berhadapan dengan menantu Pak Harto yang Orde Baru. Saya ini orang yang pernah merasakan hidup di era Orde Baru. Nggak enak. Ngomong begini, langsung ditangkap kita keluar. Ya kan? Semua hal-hal yang terkait dengan misalnya kebebasan berpendapat, nggak enak. Makanya kalau ada orang membela-bela Orde Baru, saya katakan kok bisa ya orang bisa balik-balik. Saya mengatakan Orde Lama dan Orde Baru itu orde yang otokratik. Ya.
otoritarian. Kalau dikatakan misalnya Orde Baru lebih baik daripada Jokowi, enggak. Saya harus objektif, enggak. Di sini masih ada room sedikit. Tapi jangan salah, room itu makin menyempit. Kalau di zaman Orde Baru nggak ada lagi room. Itu otokratik, ya. Nah, karena itu ketika Anda berhadapan putra mahkota Orde Baru melawan orang yang lahir pada era reformasi, bahkan kita nggak ngerti Pak Jokowi ini siapa. Kan tahun 98 nggak ada dia ikut demo dan lain sebagainya. Maka saya katakan tadi saya membela value 4 tadi kan, demokrasi, ya kan. Maka saya bela Jokowi bukan sebagai tim sukses, tetapi sebagai seorang opinion maker. Yang akhirnya Metro TV undang saya terus kan, karena saya memiliki opini yang baik. Salah satunya adalah saya bilang 99% permohonan Prabowo akan ditolak di MK, dan benar itu semuanya. Oke. Mungkin gara-gara itulah saya kemudian diberikan ditawari jabatan sebagai Komut BUMN. Reward ya itu, Bang? Enggak. Mungkin juga reward, tapi ketika ditawarkan, saya ingat yang menawarkan saya itu adalah Mas Imam namanya, Imam Apriantono, dia adalah sekretaris BUMN. Saya ditanya, jadi apa? Komut BUMN. Bidang apa? Bidang jalan tol, jasa marga. Duh, saya nggak paham. Tapi gini, saya akan telepon dulu beberapa orang, apakah mereka oke atau tidak. Lalu saya telepon Chandra M. Hamzah. Oke. Saya telepon Henry Saparini. Saya telepon Saldi Isra, dan saya telepon Zainal Arifin. Zainal tuh agak lupa-lupa ingat apakah saya telepon atau enggak. Fortunately atau unfortunately mereka mengatakan terima empat-empatnya. Saya bilang nanti gimana cara kerjanya? Kan nanti akan ada yang namanya komite audit, komite remunerasi. Jadi nanti komisaris tidak hanya Komut, akan dibantu komite dan mereka orang profesional. Oke, saya terima kalau begitu. Dan jangan lupa, saya ini kan fast learner juga. Masa seorang doktor hukum nggak bisa menjadi komisaris utama di perusahaan manapun? Iya. Kan ini kan pengawasan. Oke. Kalau kita bicara pengawasan, dealing with regulation. Ini das solennya, ini das sign-nya. Kan pengawasan begitu saja. Harusnya begini, kenapa jadi begini? Nah, kedua integritas. Makanya ketika saya jadi Komut BUMN, saya tidak pernah melakukan 3 hal ini yang saya kira sulit diterima. Berapa lama itu Bang Refli jadi Komut BUMN? 5 tahun. 5 tahun. Terus Di dua tempat. what happened akhirnya, Bang? Enggak what happened dulu. Jadi di tiga hal ini saya lakukan yang akan sulit orang lakukan. Saya tidak pernah merekrut satu karyawan pun. Ada teman saya yang dari media Indonesia bilang, udahlah melamar ke sana, hubungi Refli aja, nanti juga gitu-gitu. Nggak pernah. Satu, tidak pernah merekrut satu karyawan pun di 2 tempat itu. Yang kedua, tidak pernah menerima honor tambahan kecuali honor yang resmi. Ketiga, tidak pernah bicara proyek kecuali di tempat yang resmi. Oke? Nah, tetapi pertanyaannya adalah, sudah diangkat sebagai Komut BUMN, saya tetap kritis. Saya mulai mengkritik pemerintahan Jokowi pada tahun ketiganya. Makanya saya mau tunjukkan bukunya. Apa itu kritik pertama Bang Refli? Kritik Kepemerintahan pertamanya adalah Jokowi. soal memimpin pemberantasan korupsi, memimpin penegakan hukum judulnya. Jadi itu di Kompas sekitar bulan Oktober, 25 Oktober atau tanggal berapa, 2017. Saya mengatakan Jokowi ini ibarat orang yang mengambil 3 mata kuliah, ekonomi, politik, dan hukum. Ekonomi karena dia passionnya di sana, terutama pelajaran infrastruktur, menang dia, dapat A. Politik, konsolidasi politik, menang dia. Bayangkan 2015 itu minoritas loh, masih Di DPR. Iya, 2016 balik semua orang. Ya kayak Zulhas itu balik juga ke situ akhirnya kan. Nah, dapat A juga saya bilang dalam konsolidasi politik. Tapi begitu kita bicara law enforcement, penegakan hukum, dia nggak punya passion, dia nggak punya gairah di situ. Saya mengatakan dia tidak hanya unable, tapi juga unwilling. Kalau Anda tidak able, maka Anda bisa diajari, bisa di force, ya kan? Bisa dikasih pelajaran. Tapi kalau Anda unwilling, tidak punya keinginan, nggak bisa apa-apa. Nah, dalam konteks ini saya katakan Jokowi tidak punya will, tidak punya keinginan. Alhamdulillah setelah itu saya dicoret dari grup-grupnya Jokowi.
Tapi masih jadi Komod BUMN. Itu 2017 dan saya baru diberhentikan sebagai Komod BUMN itu 2020. Setelah Erick Thohir berkuasa, tapi itu pun tidak langsung juga. Erick Thohir berkuasa kan Oktober 2019, saya diberhentikan April 2020 dan setelah 5 tahun ya wajar lah. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak sama Erick Thohir yang dipertahankan orang yang tidak mengendorse lagi kekuasaan? Ya nggak ada. Sekarang ini saja ada anggota DPR ngomong sama saya, ya. Sekarang ini pendukung Prabowo sudah mulai disusupkan di BUMN, kata dia. Ya kan ada memang, coba lihat. Disusupkan tuh berarti udah menempati pos Iya. jabatan-jabatan. Jabatan-jabatan komisaris. Bayangkan, belum dilantik gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira ada nggak komisaris BUMN yang kayak saya? Iya kan? Tidak merekrut satu Korea. Makanya ketika saya jadi oposisi, mereka nggak bisa ngotak-ngatik saya. Kalau saya korupsi misalnya, wah udah lama saya langsung diikat tangan saya tersangka. Menurut Bang Refli, apakah model yang menyingkirkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan atau mengkriminalisasi orang-orang yang berbeda dengan pemerintah itu akan menjadi, itu bukan akan ya, itu menjadi model yang dipertahankan sampai sekarang? Saya hakul yakin iya. Makanya ketika orang katakanlah menyambut kalau zaman Romawi itu ngasih salut ya kan kepada Prabowo, saya nggak yakin ya. Orang kadang-kadang mengatakan begini, wah ini karena Anda sakit hati. Enggak, saya bukan sakit hati, saya bicara tentang perhitungan yang rasional. Misalnya gini, kita berharap Prabowo akan lebih baik dibandingkan Jokowi. Oke, put on the table everything. Menurut Anda, apa satu faktor saja dari track record Prabowo yang mengatakan bahwa dia akan lebih baik dari Prabowo? Coba sebutkan. Jangan saya dong, Bang. Enggak, maksud saya kan Anda kan sebagai jurnalis senior pasti tahu dong, satu aja. Coba sebutkan. Saya apa? memilih tidak menyebutkannya. Nah, oke. Karena narasumbernya Bang Ya, Refli. Nah, coba bayangkan apa orang bilang. Misalnya orang mengatakan Prabowo akan melakukan pemberantasan korupsi, nggak yakin saya. Coba lihat misalnya kasus yang Ford Estate misalnya, ya kan? Kemudian kasus pembelian pesawat bekas misalnya. Apa itu tidak ada indikasi-indikasi? Karena kita nggak berani ngomong aja. Tapi biasanya kalau di survei-survei kenapa orang memilih Prabowo itu karena ketegasan, backgroundnya sebagai militer, itu bisa menjadi modal gak tuh Bang? Ketegasan. Oke. Sekarang saya tanya, ya kan? Ketegasan itu, saya udah mau jawab tadi. Ketegasan itu fakta atau persepsi? Dia bisa jadi fakta, bisa jadi persepsi, Bang. Faktanya mana? Kan sebutkan, you name it, mana faktanya? Kalau persepsi iya. Persepsi bisa dibangun oleh survei yang dibayar. Kan banyak tuh, tiba-tiba hari ini, wah tukang survei ternyata di belakang Jokowi berdirinya sudah sekarang ya kan? Nah, ya kan di televisi itu lihat, kemarin yang jadi ahli di MK, wah udah di belakang Jokowi sekarang berdirinya. Siapa Bang Refli? Kodari. Hasan Nasbi, ya kan, Kodari kan? Kan kemarin kita lihat kan ini kan fakta kan? Nah, saya ingin mengatakan tegas itu kan satu-satunya modal Prabowo untuk dikatakan dicintai, untuk dipilih itu tegas. Saya katakan tegas itu persepsi atau fakta. Menurut Bang Refli itu Persepsi. Faktanya di mana dia tegas? Kalau dia tegas, dia akan bela itu pengikutnya yang dikriminalisasi. Ya kan? Jadi Bang Refli pesimistis nih kalau pemerintahan Prabowo plus Gibran. Bisa nggak saya mendua begini? Mendua gimana? Sebagai warga negara saya mendoakan Prabowo menjadi presiden terbaik. Harus dong. Iya kan? Tapi sebagai seorang analis, saya pesimis. Itu sikap mendua saya. Jadi menurut Bang Refli tidak ada indikator positif yang bisa meyakinkan Bang Refli kalau Prabowo akan lebih baik dari Jokowi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mendukung Prabowo? Yang mendukung Banyak Pak orang Prabowo. yang bermasalah. Sekarang orang-orang bermasalah itu, yang kemarin ketika ada kasus minyak goreng takut, ya kan? Begitu diperiksa kantornya, kantor gubernurnya langsung mengatakan saya dukung, ya kan? Ada kasus hutan dulu kan ketika menjadi menteri,
kalau disenggol-senggol sedikit mulai khawatir ya kan, termasuk juga kemarin soal apa ya, pokoknya ada minyak gorengnya, ada macam-macam. Nah, orang seperti itu kira-kira akan direkrut nggak oleh Prabowo dalam kekuasaan? Ada yang menteri yang konon katanya bisa memperpanjang izin-izin yang dengan uang misalnya, ya kan? Sekarang orang-orang seperti itu akan dipakai nggak oleh Prabowo? Kalau masih dipakai, maka nggak ada harapan. Bullshit ngomong tentang pemberantasan korupsi. Tapi kalau dia betul-betul cari orang-orang yang tidak ada masalah, terutama masalah korupsi, nah itu keren baru. Nah, pertanyaannya saya merasa nggak mungkin mereka nggak pakai orang-orang itu, karena mereka pimpinan-pimpinan partai politik. Mereka orang-orang yang berjasa dalam memenangkan pertarungan. Pertanyaannya adalah, kalau Anda berkompetisi menang dengan cara yang tidak fair, kira-kira ada dua kemungkinan. Apakah pembantu yang membantu Anda untuk tidak fair itu Anda akan buang, atau Anda akan angkut dalam pemerintahan karena dia berjasa? Saya rasa orang Indonesia selalu mengatakan, wah dia berjasa kita angkut. Begitu Anda angkut orang bermasalah, sudah menjadi lingkaran setan. Iya kan? Dan itu membuktikan kalau masih direkrut berarti itu ketidaktegasan dari Oh Pak iya, Prabowo. Jadi iya. kita harus menunggu nih Bang. Iya. Jawabannya Kalau akan Anda mau hadir bicara seiring dengan waktu nanti yang berjalan. clear cut, orang yang tegas itu adalah clear cut. Kalau misalnya Anda mau bicara tentang pemberantasan korupsi, clear cut, Anda tidak akan rekrut orang-orang yang bermasalah walaupun itu cuma persepsi. Nanti orang akan bilang, kan itu kan nggak ada buktinya, belum ada putusan pengadilan. Anda sontoloyo kalau begitu. Oh ya, artinya Anda kan cuma cari dalih kan? Oke lah. Gitu. Oke. Bang Refli, ayo kita bahas soal belakangan ini kan ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Ya, pemerintah. ya. Tidak hanya pemerintah tapi DPR juga. Di DPR ada berbagai Ya. macam revisi Undang-Undang TNI Polri, revisi Undang-Undang Penyiaran, revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan sebagainya. Ya. Di pemerintah ada kebijakan Tapera, ada Ya. kebijakan apa lagi, UKT yang ternyata ditunda ya Bang, bukan Ya. dibatalkan ternyata Ya. UKT itu, Ya. ditunda saja pemberlakuannya. Terus ada lagi mau kenaikan PPN, kenaikan HET beras dan banyak lagi lah. Ya. Apakah kita terlena kebijakan itu sengaja dikeluarkan dalam waktu yang berdekatan supaya kita teralihkan nih perhatian kita dari sebetulnya ada putusan MA yang tiba-tiba muncul begitu saja dan konon katanya hanya keluar 3 hari setelah diproses. Saya sukar mengatakan apakah itu untuk memecah perhatian atau tidak ya. Tetapi yang menurut saya yang paling berbahaya dari Republik Indonesia ini adalah tekanan fiskal yang sudah luar biasa. Kalau kita lihat misalnya berita terakhir, APBN 2025 itu defisitnya sampai 600 triliun dari APBN yang 3.500. Kalau 600 triliun berarti baru berkuasa saja itu Prabowo sudah mikir bagaimana ngutang lagi. Kan cara untuk menutup defisit kan salah satunya hutang. Saya karena bukan ekonom saya nggak tahu ada salah duanya, salah tiganya ya kan. Tapi kan semua pendapatan sudah dihitung. Ternyata pengeluaran dihitung, ternyata defisit 600 triliun. Nah, 600 triliun itu nanti sambil jalan bagaimana menutupinya. Salah satunya instrumennya utang. Apakah Anda mengeluarkan obligasi macam-macam itu soal lain. Tetap apakah misalnya utangnya G2G itu soal lain. Tapi intinya Anda harus menutup itu. Nah, kalau ruang fiskal makin sempit, ya kan, maka pemerintah gampang. Salah satu untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Jangan-jangan yang 600 triliun itu sesudah menaikkan semuanya, naikin pajak, naikin ini, naikin itu, ya kan? Jadi YouTuber aja udah mau dipajakin sekarang. Iya. Siap-siap ya Bang Refli. Bukan ya? siap-siap, saya udah diminta sudah menggantikan NIK karena ada. Jadi nanti pendapatan kita tuh sudah dipotong nanti oleh pemerintah, jangan-jangan karena mulai bulan ini kan. Nah, nanti kita kena juga pajak penghasilan, jadi double tax kan jadinya kan. Nah, jadi semua sektor dipajakin karena tadi untuk menambah pendapatan. Itu pun masih defisit 600 triliun, bayangkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah menurut saya ya saya kira bukan soal pengalihan. Ini adalah fakta yang harus dijalankan. Karena tidak mungkin tiba-tiba bikin anggaran yang defisitnya
katakanlah sampai sekian triliun, misalnya sampai 1.000 triliun kan harus ditekan kan. Jadi caranya adalah ya tadi menaikkan macam-macam. Dan harus dikebut di akhir masa jabatan. Iya, karena Kalau tidak kan, beban kepemerintahan iya, berikutnya bukan semakin begitu. besar. Bukan. Keputusannya kan saat ini dan akan dilaksanakan Ya. sebentar lagi kan. Ya. Nah, karena itu ya harus sekarang ini. Pertanyaannya kan orang mengatakan, kalau begitu kenapa Presiden Jokowi mau begitu? Enggak, dia juga mau terlihat baik. Bayangkan kalau dia meninggalkan misalnya sebuah anggaran defisit 1.000 atau 2.000 triliun. Kan malu jadinya kan. Ya udahlah 600 triliun aja. Tapi barangkali kita akan diperas habis-habisan untuk meningkatkan pendapatan negara. Jadi negara yang baik adalah negara yang mengurusi rakyatnya, ya kan? Tapi negara yang tidak baik adalah rakyat yang mengurusi pemerintahnya. Dan kita sekarang? ini coba bayangkan, kita ini disuruh urunan untuk menghidupi negara, which is menghidupi penguasa yang tidak pernah merasakan penderitaan masyarakat. Coba you name it, ada nggak orang yang setelah direkrut jadi menteri menjadi miskin? Nggak ada loh. Rata-rata, kalau dia punya perusahaan sahamnya naik gitu. Kadang-kadang naiknya lebih dari 100% tuh. Bahkan 200%, 300%. Ada yang entah benar apa enggak. Ada yang asetnya tinggal 2 triliun, tiba-tiba begitu jadi menteri jadi 10 triliun lagi misalnya. Nah, yang seperti ini maka kemudian orang mengatakan, oh enak sih berkuasa itu ya, karena peng-peng. Dia juga pengusaha tapi juga dia penguasa gitu. Yang semakin menderita rakyatnya. Rakyatnya. Ya, Kita tentu- urunan, kita nabung buat beliin rumah orang. Iya. Itu tapera ya. Tapi kan nanti bisa diambil Bang duitnya. Tapi buat apa? Kalau kita misalnya punya kebutuhan hari ini, kan harusnya untuk kebutuhan hari ini. Saya misalnya udah punya rumah, ya kan? Ngapain saya pakai tapera lagi, ya kan? Ya kan? Saya juga bingung nih, buat apa tapera? Lalu sampai usia 58. Untungnya 58 berarti tinggal 4 tahun lagi. Buat Bang Refli tinggal 4 tahun lagi. Buat Artinya saya 4 tahun lagi diperes itu. Bang. Lalu setelah saya ambil, lalu buat apa nih? Itu pun kalau pengambilannya bener administrasinya. Kan terkenal kita kalau sudah uang masuk, Ya. susah ngambilnya kan. Dan Saya rentan berapa kali korupsi. asuransi misalnya. Nggak jelas, ya kan? Uang diambil, loh nggak jelas. Ya kan? Dan biasanya apapun jenis penggalangan dananya seperti itu, Bang Refli selalu rentan untuk dikorupsi. Rentan untuk dikorupsi dan kemudian merugikan masyarakat. Udahlah, zaman-zaman dulu kita kan suruh nabung juga waktu SD, waktu SMP SD dah. Wah, sekian nabung. Gak jelas itu kapan baliknya. Iya. Dulu ingat tuh saya waktu SD itu ada, jadi jangan sebut SD kan. Mungkin semua itu kebijakan semuanya. Suruh nabung kita. Pakai ada buku gitu-gitu kan nabung. Gak jelas tuh returnnya. Kita tamat aja. Gak ada yang orang nanyain mana tabungan saya. Nggak ada. Oke. Walaupun itu cuma kecil ya, tapi kan kalau kita bicara korupsi itu dari yang kecil, dari kecil aja korupsi apalagi gede. Nah itu dia. Iya. Kalau berbicara soal revisi ini yang terkait dengan Iya. hukum nih, Bang Refli, ada revisi Undang-Undang TNI, Iya. revisi Polri, ada sejumlah poin yang paling kontroversial. Misalnya di TNI itu prajurit aktif bisa duduk lagi di jabatan pemerintahan, kemudian perpanjangan usia pensiun jadi 60 tahun untuk perwira, 65 tahun untuk jabatan fungsional. Iya. Di Polri juga mau diperpanjang usia pensiunnya seperti TNI. Kemudian kalau di Polri itu juga ada kewenangan memblokir ruang siber tanpa koordinasi dengan Kominfo. Ada juga kewenangan penyadapan. Ini bahaya tidak kalau sampai revisi ini terjadi? Sangat bahaya. Jadi itu mengingkari amanat reformasi. Jadi begini memang. TNI ini selalu digoda ya untuk masuk dalam ruang politik. Kenapa? Sejak era reformasi TNI ini kan dalam tanda kutip paling sengsara. Kalau dulu mau jadi gubernur, saya ingat dulu ada siapa ya, Harold Crouch atau siapa ya, pengamat dari Harold Crouch kalau nggak salah, nulis di Tempo, ada 3 orang yang ingin bercita-cita. Ada 3 orang anak ya, 1 bercita-cita ingin jadi presiden, 2 bercita-cita ingin jadi pengusaha, 3 bercita-cita ingin jadi panglima ABRI zaman dulu. Apa nasihat bapaknya? Masuk Akmil. Apa dulu? Bukan, Akmil ya. Masuk akademi militer. Itu kan sindiran yang luar biasa bahwa mau pengusaha ya jenderal,
Kalau panglima ya jenderal, presidennya jenderal gitu. Nah, itu zaman keemasannya bagi TNI, ya kan? Tidak pada wilayah kekuatan perang, tapi wilayah sosial politik. Ada kursi gratis di MPR, DPR, bisa jadi gubernur, bupati, wali kota, menteri dalam ketika masih aktif misalnya. Sekarang itu mau dikembalikan lagi. Kan kita bilang, ini kita bukan soal suka tidak suka. Yang namanya senjata, ya kan, dan politik itu nggak bisa disatukan. Yang kedua, TNI itu alat negara, bukan alat politik atau bukan alat penguasa. Kalau dia menjadi bagian dari kompetisi politik, wah bahaya dia. Karena dia tidak lagi stay netral. Sekarang saja misalnya dalam proses berpemilu, apa iya TNI Polri netral? Saya mengatakan ya barangkali tidak, ya kan? Ya, cuman kita kan nggak berani mengatakan terus terang itu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa TNI Polri ini adalah satu kekuatan. Orang takut karena TNI dia punya senjata. Kalau Anda dikepruk TNI, Anda kan nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali Anda membuka itu di publik dan menjadi kemarahan publik. Tapi kan untuk itu Anda perlu nyawa rangkap kan ibaratnya. Demikian juga polisi, misalnya Polri. Kalau Anda mau mengatakan Polri terlibat ini, terlibat itu, Anda harus punya nyawa rangkap juga. Karena langsung diproses. Ya. Hasto saja diproses misalnya. Nah, kalau menurut Bang Refli, Mas Hasto itu lagi diapain? Lagi dikerjain atau gimana? Saya tidak mengatakan lagi dikerjain. Saya orang yang selalu mengatakan tidak suka dengan proses hukum karena berpendapat. Karena itu negeri kita seperti negeri gini. Polisi, tentara itu digaji oleh rakyat untuk mengerjakan tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok polisi itu salah satunya adalah penegakan hukum. Jadi yang ditegakkan hukumnya adalah orang-orang yang bermasalah. Itu orang-orang yang bukan orang-orang yang salah, tapi orang yang jahat, pemerkosa, koruptor, ya kan, penjambret dan lain sebagainya. Bukan orang yang berpendapat. Meskipun pendapatnya salah. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak Anda menjamin bahwa pendapat itu pasti benar? Siapa yang bisa menjamin? Lalu institusi mana yang mengatakan bahwa pendapat itu salah dan benar? Apakah yang saya katakan ini benar semua atau salah semua? Kan nggak bisa. Karena itu biasanya tergantung pilihannya. Kalau di negara demokratis seperti Amerika misalnya, nggak ada orang dipenjarakan hanya berpendapat. Mau mengatakan bahwa presiden tolol aja nggak ada masalah. Ya kan di sana. Saya lihat ada boneka no brain, ya kan, nggak ada otaknya, bonekanya George Bush. Nah kalau kita jangan begitulah, ya kan. Tapi nggak perlu dihukum juga, cukup hukuman sosial, ya kan, hukuman sosial. Atau kalau yang bersangkutan mau komplain, ya dia gugat secara perdata, kan begitu. Baik. Jadi tidak menggunakan tangan negara. Jadi ini kan paradigma berpikir. Nah kalau Anda berpikir ya karena dia mengungkapkan sesuatu yang salah. Dulu juga dia tukang lapor. Saya tahu Hasto itu juga tukang lapor. Rocky Gerung kan dia yang ngelaporin, kata Rocky kepada saya. Tapi kan tidak berarti Anda saling dendam. Dulu ada orang ya, rupanya dia pernah membuat status agar saya ditangkap sama Rocky. Orang tersebut ketika dia membuka file batubara yang diduga ada keterlibatan aparat dalam pemenangan, tiba-tiba dia diproses hukum, ditangkap dia. Itu pun saya membela dia. Dan saya baru tahu ketika orang mengepost bahwa orang ini yang memprovokasi agar saya ditangkap. Itu pun tidak membuat saya kemudian membenarkan. Iya. Hasto, saya tahu Hasto termasuk orang yang sering ngerjain kita dalam ketika berkuasa kan. Pernah dikerjain apa Bang Refli sama Hasto? Enggak, saya kira saya enggak direct saya ya kan. Tapi saya berapa kali dilaporkan oleh tim pembela misalnya apa gitu yang saya tahu kayaknya ini affiliated ke sana ya kan. Kemudian kadernya pernah melaporkan kita atau mengglorifikasi agar kita ditangkap dan lain sebagainya kan begitu. Tapi itu pun tidak membuat saya mengatakan kalau dia tidak berkuasa kita embat. Enggak bisa begitu. Kita harus stay kepada nilainya. Anda mau berdemokrasi secara benar enggak? Kalau Anda mau demokrasi secara benar, demokrasi itu memang riuh. Baik. Karena itu
Anda harus siap masuk gelanggang itu. Kalau enggak, Anda stay away di rumah aja, nggak usah ikut riuhnya politik seperti ini. Ada lagi yang lagi riuh nih, Iya. Bang Refli, soal pemerintah mengeluarkan PP kalau ormas sekarang, ormas keagamaan Iya. itu bisa mengelola tambang. Iya. Itu lebih banyak manfaatnya atau ini justru bahaya? Kalau manfaat lawannya mudarat. Lebih banyak manfaat atau mudarat? Banyak mudaratnya. Kenapa? Dalam governance kita yang tidak kuat pemberantasan korupsinya, saya membayangkan kalau ormas-ormas keagamaan menjadi terkontaminasi. Karena gini, kan selama ini ormas keagamaan terkontaminasi karena angin politik, ya kan? Wah, angin politiknya ke sana ikut ke sana, kan begitu. Tetapi kalau kita ngomong terus terang, dia laporkan kita ke polisi karena dianggap ujaran kebencian, kan kita pusing jadinya kan. Iya kan? Padahal kan memang ceto welo-welo kan. Kalau ketua umumnya ini wah langsung ke sana, kan begitu. Nah, ini saja menurut saya tidak baik bagi ormas keagamaan. Karena ormas keagamaan dijadikan alat politik, ya kan? Bagi pengurus-pengurusnya. Bisa jadi alat negosiasi bagi pengurus-pengurusnya. Makanya tidak heran dulu kan ada kasus yang terkait dengan kementerian misalnya. Ya kan? Yang wah ini banyak kalau kalau dari partai ini masuk ikut, ya kan? Dari ormas ini masuk ikut. Nah, hal-hal seperti itu kan governance kita kan susah untuk apa? Untuk ditegakkan. Apalagi kalau dikasih tambang yang uangnya bukan lagi miliaran tapi sudah triliunan. You can imagine. Nah, itu satu. Yang kedua, pasal 33 itu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk ormas keagamaan. Tapi ormas keagamaan kan rakyat juga. Rakyat juga. Tetapi tidak spesifik begitu. Maksudnya adalah negara harus mengelola tambang ini sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Ya kan? Nah, yang terjadi adalah karena penguasanya juga pengusaha, nggak begitu. Maka terjadilah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba. Itu konsesi tambang itu, terutama batu bara, itu harusnya balik ke negara setelah diberikan konsesi selama berapa puluh tahun, mungkin 30, 40 tahun, harus kembali tuh. Punya si punya si macam-macam lah ya kan. Tetapi tiba-tiba ada revisi Undang-Undang Minerba, Undang-Undang 4 2009 yang tadinya harusnya kembali ke negara, ternyata bisa dikuasai lagi oleh mereka selama 20 tahun tambahan. Itu sama dengan perpanjangan Freeport ini kan, sampai habis ya kan. Nanti Freeport, begitu dia habis cadangannya, dia tinggalkan aja. Goodbye Indonesia dengan kerusakan alam yang luar biasa. Sekarang ya itulah. Karena kalau kita berpikir hanya soal apa ya? Soal kapitalisme ini kan soal keserakahan, ya kan? Memang orientasinya selalu uang, duit. Tapi cara kita mendapatkan uang atau duit itu apakah merusak lingkungan atau tidak, itu nggak dihitung. Sekarang pertanyaannya, Anda boleh banyak uang tapi hidup di dalam sebuah kawasan yang polusi dan lain sebagainya yang sebentar-bentar bikin Anda ispa, ya kan? Kemudian sebentar-bentar bikin Anda penyakit paru-paru dan lain sebagainya, kan juga tidak baik. Tapi orang kan tidak berpikir seperti itu. Entah orang itu kaya banget atau miskin banget, semuanya berpikir cakar-cakaran bagaimana mengeksploitasi negara ini untuk mendapatkan kemakmuran sebanyak-banyaknya bagi pribadi dan kelompok kan begitu. Iya. Dari tadi nih apa yang disampaikan Bang Refli bisa jadi bikin kita pesimis nih di sini, apalagi yang Gen Z makin pusing nggak nanti gimana nanti ya UKT mau naik. Oke, Bang Refli. Terakhir mungkin sedikit ya harapan. Bentar lagi akan ada pilkada, pemilihan kepala daerah. Bisa gak ya pilkada kita lebih tidak sebrutal pemilu lah? Dan kalau lebih spesifik lagi, nggak bisa. Hah? Nggak bisa? Langsung dijawab nggak bisa. Tetapi begini ya, saya selalu menyediakan optimisme di akhir, ya kan? Begini.
Kenapa kita perlu mengetahui kebobrokan kita? Itu adalah cara untuk kita menjawab persoalan. Bagaimana Anda bisa jawab persoalan kalau masalahnya pun Anda tidak bisa rumuskan, ya kan? Sekarang orang bingung. Ditanyakan, sebenarnya Jokowi ini bermasalah atau enggak? Itu aja orang bingung kan? Kenapa? Karena orang menilainya tidak pakai indikator, menilainya pakai rumor dan pakai perasaan, pakai feeling. Kalau itu Anda tidak akan menyelesaikan persoalan. Tapi kalau misalnya Anda pakai indikator, maka kita beyond dari Jokowi. Indikator kita hukum bagaimana, ya, law enforcement, demokrasi bagaimana, penegakan HAM bagaimana. Lalu indikator ekonominya kan macam-macam kan, utang luar negeri dan lain sebagainya. Semuanya indikator situ. Nah, dari situ kita tahu, oh, masalah kita ini korupsi misalnya. Jadi kita bukan pro dan kontra lagi, tapi kita sudah bedah satu-satu. Nah dari situ maka kita tahu, oh panaseanya harusnya begini kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau saya sangat bergantung pada pimpinannya, karena kita masyarakat yang paternalistik. Kalau pimpinannya punya komitmen, ya kan, maka bisa berhasil kita. Dia punya komitmen demokrasi. Kalau dia punya komitmen demokrasi, dia akan hentikan undang-undang TNI. Karena itu berbahaya. Karena bayangkan, menempatkan TNI yang tidak berguna misalnya, tidak ada jabatan di lingkungan TNI ke dalam pemerintahan lagi. Ya kan? Sementara kita tahu, jiwa korsa TNI itu nggak mungkin dia bisa dilepaskan dari induknya. Itu sendiri nggak masuk akal bagi saya misalnya, kalau ada jabatan setingkat menteri yang diisi oleh di bawah Panglima TNI. Padahal Panglima TNI dan Kapolri itu kan jabatan setingkat menteri. Tiba-tiba anak buahnya menjabat setingkat menteri lagi. Nah, ada kan begitu, kepala badan dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu satu indikatornya. Misalnya HAM dia. Mau nggak dia misalnya melakukan membuka kembali kasus Kanjuruhan, kasus KM50, kasus Munir. Yang baru-baru aja lah. Yeah. Jangan yang lama-lama. Kan itu kan ceto welo-welo. Macam-macam lah. Dia bagaimana dia kemudian melihat utang luar negeri, cost of fund, macam-macam lah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau dia mau melakukan itu, kita punya harapan. Oke. Tapi kalau dia cuma slogan doang, kan slogan Prabowo adalah, saya akan berantas korupsi, saya akan hilangkan kemiskinan, saya akan tingkatkan kesejahteraan. Anda tidak bisa melakukan itu dengan cara memenjarakan orang kritis. Satu aja tesnya. Ketika orang mengkritik, lalu kemudian pendukungnya langsung lapor ke polisi. Tidak bisa. Negara yang sejahtera itu negara yang seperti Skandinavia. Punya kebebasan sipil, tapi sejahtera secara ekonomi. Bukan sejahtera secara ekonomi dari sisi angka-angka, tapi orang kritis dipenjarakan semua. Itu kayak China. Baik. Gitu. Berarti kandidat pemimpin ideal yang seharusnya, apakah Bang Refli melihat untuk saat ini masih ada di Anies Baswedan sehingga Anies harus maju di pilkada? Saya kalau boleh milih ya, saya menginginkan Anies itu jadi pemimpin oposisi, tidak maju di pilkada. Tetapi kalian wartawan ini, kalau orang nggak punya panggung, nggak diperhatikan lagi, cuek, iya kan? Coba lihat misalnya, kita yang nggak punya jabatan, jalan, nggak ada yang dekatin wartawan. Tapi coba kalau yang jalan itu pejabat, pasti diburu, karena dia punya pegang jabatan. Nah itulah sebabnya, kalau dia misalnya tidak menjabat, maka panggung politiknya surut, lama-lama hilang. Kecuali dia punya resources yang sangat besar. Dia kan nggak punya resources yang besar, ya kan? Social resourcesnya lumayan, tapi modal kapitalnya, ya kan, nggak besar. Kan ini kan perlu dijaga terus kan. Nah, karena itulah menurut saya ya pilihannya ada yang idealistik, ada yang realistik atau rasionalistik. Saya bilang bukan realistik, rasionalistik dan pragmatik, ya kan? Nah, pilihan yang idealistik itu menjadi pemimpin oposisi. Dan saya kira ini jalan menanjak yang saya kira Anies. Gimana jadi pemimpin oposisi tanpa partai? Itu bagian dari yang saya usulkan, dia bikin partai juga. Gitu loh. Dia bikin partai. Terus apa kata Mas Anies? Nggak tahu saya.
Saya kan Katanya udah usul. saya Jawabannya usul apa? kan, kalau saya usul kan melalui podcast saya usul kan. Kan saya tidak pernah misalnya ngusul itu langsung ke dia, nggak pernah. Orang kalau kita WA belum tentu dibaca sama dia ya kan? Ya kan? Kadang dibaca kadang enggak. Nah, kita melalui media, rame baru dia tahu kan. Nah, karena itu jadi pemimpin oposisi itu yang idealistik. Tapi kalau tidak dapat yang ideal, yang rasionalistik aja. Yang rasionalistik adalah dia menjadi gubernur DKI sehingga jadi dia tetap menjadi center of excellence dari pemberitaan media, ya kan? Jadi memelihara semangat itu. Yang pragmatik itu adalah kalau dia gandeng gandeng Kaisang, itu pragmatik gitu. Dan untuk pragmatik ini saya kira saya sudah tidak akan mempertimbangkannya lagi. Tapi rasionalistik masih masuk akal bagi saya. Tapi yang idealistik, wah itu luar biasa ya. Walaupun saya tidak yakin bisa berhasil atau tidak. Karena Indonesia ini reward and punishment itu nggak jelas politiknya. Kan Anda mempersepsikan bahwa kalau Anda idealis orangnya, kalau Anda betul-betul membela kepentingan masyarakat, maka partai Anda akan disukai nantinya. Nggak terjadi tuh. Kenapa? Karena ada politik gentong babi dan politik money politik. Itu yang membuat semuanya kacau. Sehingga bayangan Anda tentang politik yang reward and punishment nggak pernah terjadi. Partai atau calon yang paling brengsek sekalipun, asal dia bagi duit setiap pemilihan, maka dia terpilih terus. Nah bagi kita, orang yang kasih duit, ya kan, ada tuh calon sana gitu kan, bagi duitnya nggak tanggung-tanggung tuh, satu amplop tuh 1 juta misalnya. Bagi kita dia brengsek karena dia merusak pemilu. Tapi bagi masyarakat, dia pahlawan. Dia memberikan, dia kayak Sinterklas. Kenapa begitu? Karena kita tidak memiliki mekanisme yang tangguh untuk memecat, untuk menghilangkan, untuk menghapus orang-orang tersebut dari kontestasi pemilu. Begitu. Iya. Jadi gimana? Makin optimis atau makin pesimis setelah mendengar Bang Refli? Oh enggak, terakhir ya. Gini, kalau Anda tidak bisa mengubah orang, ya kan? Kalau Anda tidak bisa mengubah sebuah negara, maka berpikirlah mengubah provinsi. Kalau tidak bisa mengubah provinsi, berpikirlah mengubah kabupaten kota. Kalau tidak kabupaten kota, kecamatan. Kalau tidak kecamatan, kelurahan. Kalau tidak kelurahan, RW. Kalau tidak RW, RT. Kalau tidak bisa RT juga, keluarga. Kalau tidak bisa keluarga, minimal diri Anda sendiri. Oke. Oke, abis ini sembuh nih Bang Refli. Terima kasih. Mulai gatal-gatal. Gatal-gatal karena sudah banyak yang dicurhatin ya Bang Refli. Terima kasih sudah hadir di podcast Si Paling Kontroversi. Mudah-mudahan selama itu adalah kebenaran terus disuarakan. Begitu juga nanti apa yang kita akan lakukan di podcast ini, kita juga akan terus berusaha menyuarakan kebenaran. Terima kasih Bang Refli, sampai ketemu lagi. Teman-teman, sekian dulu podcast Si Paling Kontroversi. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dah.